Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eko Landari dengan NIM 2202010667 dari Prodi D3 Keperawatan Universitas Muhammadiyah Riau. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang materi manajemen pasien safety, praktika pemberian obat dengan menggunakan prinsip patient safety. Baiklah, saya akan menjelaskan materinya, yaitu tinjauan umum standar pemberian obat. Standar pemberian obat merupakan suatu pedoman dalam pemberian terapi agar kesalahan pemberian tidak terjadi. Efek samping dapat dicegah atau ditanggulangi, dan reaksi yang tidak diinginkan dapat diatasi. Dari Hughes 2008. Dalam pelayanan, ada beberapa standar dalam pemberian obat yang telah berkembang dalam dunia keperawatan sampai saat ini. Prinsip pemberian obat 10 benar, yaitu benar pasien, benar obat, benar dosis, benar waktu, benar rute, benar dokumentasi, benar pendidikan, kesehatan perihal medical claim, benar hak klien untuk menolak, benar pengkajian, dan benar evaluasi. Adapun prinsip pemberian obat sesuai dengan prinsip benar adalah prinsip pemberian obat yang berpedoman pada prinsip benar pemberian obat, yaitu benar klien, benar obat, benar dosis obat, benar waktu pemberian, benar cara pemberian atau rute, benar dokumentasi, benar pendidikan kesehatan perihal medikasi klien, benar hak klien untuk menolak, benar pengkajian, benar evaluasi, benar reaksi terhadap makanan, dan benar reaksi dengan obat lain. Selanjutnya, dari beberapa teori di atas, Standar Nasional Akreditasi Rumah Sakit (SNARS) menetapkan standar pemberian obat dengan memperhatikan: yang pertama, tepat pasien. Tepat pasien dalam pemberian obat maksudnya obat yang akan diberikan hendaknya benar pada pasien yang diprogramkan dengan cara mengidentifikasi kebenaran obat dengan mencocokkan nama, nomor registrasi, alamat, dan program pengobatan pada pasien. Kedua, tepat obat. Benar obat berarti menerima obat yang telah diresepkan baik oleh dokter gigi atau petugas kesehatan yang sudah mendapatkan izin, seperti staf farmasi yang sudah berpengalaman yang berwenang untuk mengorder obat. Obat mempunyai nama dagang dan nama generik, jadi apabila ada obat dengan nama dagang yang asing ditemui harus diperiksa nama generiknya. Ketiga, tepat dosis. Mengecek program terapi pengobatan dari dokter, mengecek hasil hitungan harus dilengkapi alat tetes dosis dengan perawat lain, mencampur atau mengoplos obat untuk menghindari kesalahan pemberian obat dan agar perhitungan obat benar untuk diberikan kepada pasien. Maka penentuan dosis harus diperhatikan dengan menggunakan alat standar seperti alat untuk membelah tablet, spit atau sendok khusus, gelas ukur obat cair. 4. Tepat waktu. Mengecek kesesuaian waktu dan frekuensi pemberian dengan resep atau pesanan dengan mempertimbangkan lama kerja obat dan efektivitas obat. Selanjutnya, menurut Direktorat Bina Farmasi Komunitas dan Klinis Ditjen Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan Departemen Kesehatan RI atau Direktoran Bina Farmasi Komunitas dan Klinik 2008, kategori salah dalam pemberian obat adalah: 1. Pasien mengalami reaksi alergi. 2. Kontraindikasi. 3. Obat kadaluarsa. 4. Bentuk sediaan yang salah. 5. Frekuensi pemberian yang salah. 6. Label obat salah atau tidak jelas. 7. Informasi obat kepada pasien yang salah atau tidak jelas. 8. Obat diberikan kepada pasien yang salah. 9. Cara menyiapkan obat yang salah. 10. Jumlah obat yang salah. 12. Cara menyimpan yang salah. 13. Penjelasan petunjuk penggunaan kepada pasien yang salah. Selanjutnya, tinjauan umum tentang keselamatan pasien atau pasien safety. Yang pertama, keselamatan pasien rumah sakit. Keselamatan pasien adalah suatu konsep yang tidak dapat dipisahkan dengan proses pengobatan pasien.
Keselamatan pasien menjadi isu di berbagai negara pada saat Institute of Medicine atau IOM mengeluarkan pernyataan menurut KON 2003, patient safety adalah pencegahan terjadinya risiko yang tidak diharapkan pada pasien dan berfokus pada yang pertama mencegah terjadinya error, yang kedua belajar dari error yang terjadi, yang ketiga membangun budaya safety dengan melibatkan seluruh staf kesehatan dan pasien menurut KON and Corrigan 1999. Yang kedua, keselamatan pasien dalam farmasi. Sistem keselamatan pasien, khususnya pelayanan farmasi, meliputi sistem seleksi, sistem penyimpanan sampai distribusi, sistem permintaan obat, interpretasi dan verifikasi atau order dan transcribing, sistem persiapan labelisasi, peracikan, dokumentasi, penyerahan ke pasien, serta edukasi dan penggunaan obat oleh pasien atau administration dan monitoring menurut Brown 2006. Yang ketiga, keselamatan pasien dan sumber daya manusia. Yang pertama, Amitakes. Kesalahan yang diakibatkan tidak melaksanakan aturan yang ada atau tidak menjalankan dengan benar sesuai rencana yang telah dibuat. 2. Alapese. Kesalahan manusia dalam mengingat dan tidak selalu harus muncul dalam perilaku sehari-hari. Yang ketiga, Aslips. Kurangnya perhatian yang mengakibatkan kesalahan dalam melakukan penerapan pekerjaan yang sudah ditentukan. Reason juga berpendapat bahwa kesalahan manusia juga berperan dalam terjadinya kecelakaan yang dapat berakibat kegagalan laten dan aktif. Kegagalan laten dapat terjadi akibat faktor organisasi, pola supervisi, dan faktor prakondisi yang didukung terjadinya tindakan tidak aman. Cuman itu materi saya sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.